Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 14 Maret 2020. Bacaan pertama dari Nubuat Mika pasal 7 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 20. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Siapakah Allah seperti engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah tobat dan ampun. Ada seorang bos yang sangat kaya, memiliki pesawat jet pribadi. Pada suatu hari, istri dan anaknya melakukan perjalanan dengan jet pribadinya. Nasib buruk menimpa karena kecerobohan sang pilot, maka jet itu terjatuh sehingga istri dan anak-anaknya itu meninggal. Tetapi ajaibnya, si pilot selamat. Ketika bos itu mengunjungi si pilot di rumah sakit, si pilot sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan berkeringat dingin. Bos itu menggenggam tangan si pilot dan berkata, "Aku memaafkanmu dan aku tahu kau tidak akan mengulangi kesalahan yang sama." Lalu bos itu memeluknya, dan sejak saat itu ia menjadi pilot yang sangat disiplin dan setia. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang pastilah pernah berbuat kesalahan dan dosa, entah itu dosa besar ataupun dosa kecil. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat, dosa itu dapat memisahkan kita dari Tuhan. Karena dosa merupakan pengkhianatan terhadap Tuhan yang Maha Baik. Akan tetapi, sebesar apapun dosa kita, apabila kita mau menyesal, bertobat, dan kembali kepadanya, maka Tuhan akan selalu mengampuni dosa kita. Ia akan menghapus seluruh dosa kita dan mengenakan jubah terbaik pada kita, yaitu martabat sebagai manusia. Sebagaimana bacaan Injil hari ini,
dengan sangat indah menunjukkan kepada kita betapa besarnya belas kasih, kebaikan, dan pengampunan Tuhan. Saat ini banyak orang yang sadar akan kedosaan mereka, tetapi mereka takut dan malu untuk bertobat. Karena takut dan malu inilah, banyak orang yang semakin hari semakin meninggalkan Tuhan. Orang tidak lagi pergi ke gereja, walaupun mereka sangat rindu untuk masuk gereja pada hari Minggu. Kita sebagai orang Kristiani, hendaklah selalu sadar bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh belas kasih dan Maha Pengampun. Kita tidak perlu takut atau malu untuk bertobat dan kembali kepadanya bila kita melakukan kesalahan. Ada rahmat Tuhan yang berlimpah bagi orang yang mau kembali kepadanya. Pertobatan adalah jalan untuk kembali kepada Tuhan. Semoga demikian.